Halo, perkenalkan nama saya Stella Alvenda dengan NPM 22120111028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang putusan pilot yang saya pilih dan akan saya analisis berdasarkan rincian rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, ada siapa pemohon dan termohon dalam putusan pilot. Yang kedua, apa alasan mengajukan keputusan pilot tersebut. Yang ketiga, apa alasan majelis hakim pengadilan niaga mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Yang keempat, siapakah kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pilot tersebut. Dan yang kelima, ada apa akibat dari putusan pilot tersebut. Yang pertama, ada pemohon dan termohon dalam putusan pilot. Dalam analisis putusan pilot kali ini, saya memilih putusan pilot nomor 2 garing Perdata Khusus Pilot garing 2025 garing Pengadilan Niaga Surabaya. Dengan Alan Surya Andika bertindak sebagai permohon pilot, sementara PT Kertabakti Raharja berkedudukan sebagai termohon pilot. Posisi pemohon dan termohon dalam perkara kepilotan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilotan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UUK, yang berhak mengajukan permohonan pilot adalah kreditur, baik perorangan maupun badan hukum atau kejaksaan jika terkait kepentingan umum, serta debitur itu sendiri. Dalam konteks ini, Alan Surya Andika sebagai pemohon kemungkinan besar merupakan kreditur PT Kertabakti Raharja yang merasa haknya tidak terpenuhi karena termohon tidak dianggap mampu melunasi utang yang telah jatuh tempo. Sementara itu, PT Kertabakti Raharja sebagai termohon pilot adalah debitor yang dinyatakan atau diduga berada dalam keadaan berhenti membayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUK. Untuk yang kedua, ada alasan mengajukan keputusan pilot, bahwa di sini pemohon pilot yaitu Alan Surya Andika adalah pembeli satu unit apartemen Mansion Avenue yang terletak di Jalan Raya Jemur Andani, Kelurahan Siwalan Kerto, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dari PT Kertabakti Raharja, berkedudukan di Jalan Raya Juanda Blok A1, Sedati Agung, Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan nomor unit AR strip 1721. Adanya utang termohon pilot kepada pemohon pilot yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Termohon pilot juga memiliki lebih dari satu kreditur dan utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Yang ketiga, ada alasan majelis hakim pengadilan niaga menolak permohonan. Majelis hakim pengadilan niaga menolak permohonan ini dikarenakan adanya proses PKPU yang sedang berjalan. Sebelum permohonan pilot ini diajukan, PT Kertabakti Raharja telah dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu PKPU oleh kreditor lain, yaitu Subanu SH dan Huda Nurullah dalam perkara nomor 62 garing Perdata Khusus garing PKPU garing 2019 garing Pengadilan Niaga Surabaya, yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini yang menjadi pertimbangan utama hakim karena apabila debitor yang sedang dalam proses PKPU, maka permohonan pilot harus mempertimbangkan hasil PKPU tersebut. Dan pengadilan dapat menolak permohonan pilot jika debitor telah mengajukan rencana perdamaian yang memungkinkan penyelesaian hutang tanpa kepilotan. Dalam hal ini, PT Kertabakti Raharja telah mengadukan proposal usaha rencana perdamaian yang melibatkan pengambil alihan tanggung jawab oleh PT Graha Bagun Development, sehingga pengadilan menganggap masih ada upaya penyelesaian hutang di luar kepilotan dan tidak ada bukti adanya lebih dari satu kreditur. Salah satu syarat utama adalah permohonan pilot adalah debitur harus memiliki lebih dari satu kreditur. Namun pada perkara ini, Alan Surya Andika sebagai permohon pilot tidak dapat membuktikan adanya kreditur lain yang juga memiliki tagihan terhadap PT Kertabakti Raharja. Dan tidak ada kreditur lain yang dapat dihadirkan atau diwakili di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil termohon pilot benar-benar memiliki utang kepada salah satu pihak, lebih dari salah satu pihak. Bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon pilot juga tidak secara spesifik menunjukkan utang termohon kepada kreditur lain, sehingga tidak memenuhi unsur berhenti membayar. Dan kemudian tidak ada kejelasan bukti hutang yang telah jatuh tempo. Pemohon tidak cukup untuk membuktikan bahwa hutang termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian tidak ada dokumen yang jelas seperti perjanjian hutang yang menunjukkan besaran hutang dan kapan kewajiban pembayarannya harus dipenuhi. Dan ada fakta bahwa termohon sedang dalam proses PKPU juga memperkuat bahwa pengadilan lebih memilih penyelesaian melalui rencana perdamaian daripada langsung menjatuhkan kepilotan
terhadap si termohon pilot ini. Dan ada pertimbangan majelis hakim juga bahwa ada jalan lain selain kepailitan, yaitu ada proses PKPU dan perdamaian, dikarenakan kepailitan ini dianggap sebagai ultimum remedium, sebagai upaya terakhir. Tetapi masih ada upaya lain, PKPU dan perdamaian, jadi pengadilan akan memprioritaskan usaha itu terlebih dahulu dibandingkan dengan kepailitan. Dan juga hakim mempertimbangkan putusan PKPU nomor 62 garing PDT-Sus PKPU garing 2019 garing Pengadilan Niaga Surabaya yang telah memberikan ruang bagi termohon untuk menyelesaikan segala utangnya tanpa perlu pilot, sehingga pengajuan pilot dapat dianggap prematur. Untuk yang nomor 4 ada kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pilot. Di sini kuratornya terdiri atas 3 orang, yaitu Dr. H. Arif Syahrul Alam SHM, yang kedua ada H. Camdani SF MH MSI CPT, yang ketiga ada Didik Eka Bayuwarsa SH, dan kemudian ada hakim pengawas pada pilot untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta termohon pilot adalah PT Kertabakti Raharja. Dan yang terakhir ada akibat putusan pilot, dikarenakan putusan pilot ini ditolak. Jadi menolak permohonan pernyataan pilot yang diajukan oleh pemohon pilot, yaitu Alan Surya Andika, dan menghukum pemohon pilot untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.389.000. Dan sejak diucapkan di persidangan, putusan pilot ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap jika tidak ada upaya hukum banding atau kasasi dalam jangka waktu 8 hari setelah putusan diucapkan. Maka sekian tugas analisis yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah patah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.